الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. Teman-teman jemaah Jumat yang insyaallah tanpa terkecuali dimuliakan, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, masih memberikan kita kesehatan, masih juga memberikan kita kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk kita berdoa di dalam bulan Ramadan. Itu karena Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan. Walaupun dua nikmat ini makna kita madariya lupain, sering kita lupakan. Ada hadis Nabi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maqbulun fihi ma kathirun minan nas. Nabi ta'ukan kedua fakpenyama yang madari minal lupain fatawin. Kata Rasulullah, as-sihhatu yang itu fakpenyama hadis sisi kesehatan, wal qarab dan nikmat kesempatan. Ini dua nikmat lah. Sering sekali kita lupakan. Ada yang mengatakan, oh mungkin tidak terlalu penting, makanya mudah kita lupakan. Padahal tidak seperti itu. Justru kedua nikmat ini begitu penting. Tanpa ada dua nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, kita tidak bisa hadir di tempat itu. Sehingga itulah pentingnya kesehatan. Hadirin jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking pentingnya yang dikatakan kesehatan, munimakan miganas waralparana sitiru fatal. Dan bagaimana banyaknya hartanya satu manusia, tetapi ketika tidak ada sehat, dia gak. Tetapi munimakan kasiasina sitiru fatal. Ini dia yang mewanisibui, insyaallah nurul mufatnya. Maka dari itu Allah masih memberikan kita kesehatan yang kalau pakai guna marici kesehatan. Banyak orang rela menghabiskan hartanya, rela menghabiskan
Demi apa? Demi mendapatkan yang namanya kesehatan. Coba kita lihat di rumah sakit. Kita sedang sakit, misalnya kita dikirim ke rumah sakit masa bangsa, maka dia dokter ekonom, kita kekurangan anak di sini, harus dirujuk ke Makassar. Akhirnya dirujuk JDM. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Rela menghabiskan hartanya, rela menghabiskan waktunya, hanya ingin mendapatkan yang namanya kesehatan. Tetapi sayangnya terkadang kita lupa dengan kesehatan ini. Apa yang ngerang maka dari kesehatan yang penting yang pernah tunjuk dijelasan. Orang sehat ketika ditanya apa itu kesehatan, apa sih yang namanya kesehatan, kadang dia tidak bisa menjawab apa itu kesehatan. Tetapi coba kita tanya orang sakit, tomalah segera ditanya maka apa yang namanya kesehatan, pasti dia akan mengatakan kesehatan begitu penting. Sehingga analogi waktu belum ada kesehatan. Apalagi insya Allah salah satu hal yang harus kita persiapkan menyambut datangnya bulan Ramadan itu adalah kesehatan. Karena insya Allah sebentar malam mungkin sudah ada keputusan dari pemerintah. Berarti bulan Ramadan tidak menghitung hari lagi melainkan menghitung jam. Sehingga yang perlu kita siapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah kesehatan jasmani maupun juga penting mengenai kesehatan rohani. Hadirin jemaah yang insya Allah bulan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita minta kepada Allah, semoga kita sehat memasuki bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, tenaga Allah kita ini mengalatkan isi sehingga kita bisa melalui bulan Ramadan nanti dengan penuh semangat, penuh kegembiraan, penuh keberkahan. Alhamdulillah, ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan kita, mengabulkan doa kita, sebagaimana Rasulullah mengajarkan sebelum masuknya bulan Ramadan, baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa yang diajarkan Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab, berkahilah kami ya Allah pada bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Dan ya palattu ibadatna bulan Ramadan. Alhamdulillah sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang doa, ada ayat dalam Al-Quran tepatnya pada surah Ghafir. Maka dia mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku akan kuperkenankan. Elok waktu laurikiana semua menjemput tadi mau doa. Kadang terjadi di antara kita, ada yang sudah berdoa bertahun-tahun, melodoni di mana ta'ala, tetapi doanya tak kunjung dikabulkan. Dia tadi mau doa, sehingga dia mengatakan, saya sudah tidak mau lagi berdoa. Tercampur, kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Karena kita tahu seperti itu. Nah, sahabat dia yang tadi mau doa, akhirnya dia nak milo doa. Nah, sahabat campur, pada doa, dia itu nanti mau mengatakan. Tentu tindakan seperti ini, respon seperti ini kepada Allah bukan respon yang benar. Tidak boleh kita ikuti tindakan seperti ini. Jangan cuma karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa kita. Dia nak milo doa. Dia nak milo doa, salah. Nah, semata milo doa. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Karena orang ini tidak memahami apa hakikat dari doa itu sendiri. Dia memahami ada hakikatnya yang orang doa. Sehingga pada ayat yang saya bacakan tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
penting kita pahami. Yang pertama ud'uni, yang kedua astajib lakum. Yang pertama ud'uni, karena pada bahasa Arab dia kata ud'uni ditelawi fi'il amr. Perintah fi'il amr yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. Bisa kita pahami ternyata doa itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal perintah kita, malaikat perintah langsung berpengalatan kepada Allah. Sehingga kita tidak usah lupa untuk berdoa kepada. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini merupakan perintah. Berarti kalau kita melakukan perintah sama halnya melakukan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah ijabah. Tentu sudah pasti kita akan mendapatkan pahala. Nah, itulah hakikat dari doa. Doa merupakan ibadah. Bukan hanya alat yang kita pakai untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa hanya sebatas kita pahami bahwa doa itu merupakan alat yang kita pakai meminta, memohon kepada Allah, tetapi Allah tidak memberikan apa yang kita minta, maka disitulah ada muncul kekecewaan. Kenapa? Karena hanya memahami doa hanya sebatas sebagai alat untuk memohon kepada Allah. Padahal doa itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu berdoa. Bisa dikatakan orang yang tidak mau berdoa itu sebenarnya tidak ada bedanya Pak dengan orang yang tidak mau sholat. Kenapa? Karena doa ini juga adalah merupakan perintah dari Allah. Kalau kita tidak mau berdoa, berarti tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ini adalah perintah Allah. Bahkan nanti kita adalah hadis yang mengenai orang yang tidak mau berdoa. Malam Allah Taala yaqdum alaih. Nah, selanjutnya ini sendiri kalau dia melo dari Allah Taala yaqdum alaih. Negeri di Allah Taala. Ternyata bahaya. Yang boleh tapi melo negeri di Allah Taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kita Profesor Nasaruddin Umar, Menteri Agama kita pernah mengatakan, sebenarnya yang terpenting dari doa itu bukan pengabulan dari doa itu sendiri, melainkan berdoanya. Ini yang penting Pak, berdoanya. Mengapa? Karena memang itu yang kita butuhkan. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ipan besar ibadeta Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tega uleta ini kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa doa itu jauh lebih penting dibanding pengabulan doa? Karena terkadang pengabulan doa itu menyebabkan orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia berdoa, ya Allah, saya ingin harta yang baik. Kalau orang lain, saya ingin harta miliaran. Berdoa sekian tahun itu turun elo. Sisanya yang lagi pengalatana, harta yang berlimpah, harta yang triliunan. Tanpa nampak ini memang doa. Inilah yang dikatakan doa itu bisa menyebabkan kita lalai, kita lupa. Pengabulan doa itu bisa menyebabkan kita lalai, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terpenting dari doa itu bukan pengabulannya Pak, melainkan berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama udhuni. Yang kedua kata astajib lakum. Maka doamu ku perkenankan, maka doamu aku kabulkan. Ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena timbul pertanyaan, yang munasib Allah Taala yang kumilodok kolor iya ukabulkan di parelodokmu, tetapi mari balik mega tauba melodua, tetapi tidak dikabulkan. Sehingga muncul pertanyaan, apakah ada kontradiksi antara Al-Quran dengan realitas, antara Al-Quran dengan kenyataan?
Tentu tidak mungkin, Pak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan manusia, itu sudah jelas. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah taala tidak mungkin nasakalni ajanjinya. Sehingga bagaimana cara menjawab pertanyaan yang seperti itu yang kadang menjebaknya? Berbicara masalah pengabulan doa, itu dijelaskan para ulama ada 3 caranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya. Yang pertama, ada doa langsung dikabulkan melalui orang Arab, langsung melalui orang Arab. Yang kedua, ada doa yang ditunda dan akan diberikan di waktu yang tepat. Mungkin tahun ini tidak dikabulkan, tetapi tahun depan bisa saja dikabulkan. Karena hakikat daripada doa, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Allah memberikan di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Yang ketiga, ada doa yang Allah simpan dan akan diberikan berbentuk pahala di hari kemudian. Maka dari itu, walaupun kita berdoa tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta di dalam doa kita, insya Allah Allah akan memberikan kita pahala-pahala yang besar, pahala yang berlipat ganda di hari kemudian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim.